Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur terus kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya di kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan untuk berdiskusi, membicarakan tentang ilmu. Oke. Salawat beserta salam selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berbicara tentang tahsin, tajwid, ya, tidak bosan-bosannya saya selaku pribadi dan teman-teman semua, ayo kita semuanya memperbaiki bacaan kita, tahsin kita. Jadi tahsin itu artinya memperbaiki, maka bacaan kita perbaiki. Makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, dan hukum-hukum yang lainnya akan kita pelajari. Oke? Di video sebelumnya kita telah membahas tahsin surat Al-Fatihah, tahsin surat-surat yang lain. Nah, untuk itu sekarang kita melanjutkan ke materi selanjutnya tentang apa itu hukum nun mati dan tanwin. Ketika kita membaca Al-Quran dengan memperhatikan makharijul huruf dan sifatul huruf, itu tidak akan kita bahas terlebih dahulu. Kita akan membahas hukum-hukum yang ada pada huruf tersebut. Yang pertama, hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin. Sebelum kita mengetahui apa itu hukum nun mati dan tanwin, kita harus mengetahui apa bedanya nun mati dan tanwin. Nun mati yaitu ketika si huruf terlihat dan terbaca. Terlihat dan terbaca. Nun matinya terlihat nun. Terbaca nun matinya pun terbaca an. Kelihatan hurufnya dan terbaca hurufnya. Beda lagi tanwin. Tanwin terbaca hurufnya tidak kelihatan nun matinya. Jadi baik nun mati dan tanwin itu berasal dari nun mati. Tanwin itu berasal dari nun mati, tetapi dengan dituliskan dengan ada fathah tain, kasrah tain, dan dhammah tain. Bedanya itu. Jadi bedanya sekali lagi, nun mati terlihat hurufnya, terbaca hurufnya. Tanwin fathah atau tanwin kasrah, tanwin dhammah itu terbaca hurufnya, tidak terlihat hurufnya. Itu perbedaan antara nun mati dan tanwin. Nah, di sini kita akan mengetahui bagian-bagian dari nun mati dan tanwin. Bagian-bagian dari nun mati dan tanwin itu ada 4. Yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa. Yang pertama izhar. Izhar kita harus mengetahui dulu apa sih itu izhar. Izhar itu artinya jelas. Izhar jelas. Izhar jelas. Jelas di sini gimana sih? Apa sih yang dimaksud dengan jelas di sini? Izhar jelas di sini maksudnya pengucapan nun mati dan tanwinnya harus jelas. Harus jelas, kalau kata Sunda harus eces, jentre. Nah, si nun mati dan tanwinnya harus jelas dibacanya. Nun mati an. Nah, jelas seperti itu. Contoh lafal azabun alim. Bun, jangan bu, jangan bum. Tapi ke nun matinya harus jelas. Bun. Azabun alim. Oke. Nah, hurufnya, nah, setelah nun mati dan tanwin itu ada huruf izhar namanya. Huruf izhar itu ada 6. Yang pertama hamzah, ha, ain, ha, kha, ghin. Ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Oke? Dihafal. Dikumpulkan di lafaz akhi haka ilman hazahu ghair khasirin. Supaya kita mudah untuk menghafalnya, ya. Catat, hafalkan. Oke. Nah, adapun syarat-syarat izhar supaya izhar terucapkan atau terbaca dengan sempurna.
Yang pertama, izhar tidak boleh dibaca samar. Harus jelas tadi ya. Yang kedua, izhar tidak boleh memakai gunnah. Jadi jangan adzabun, jangan ditahan. Kalau bahasa gampangnya jangan ditahan. Yang kedua, izhar tidak memiliki qalqalah atau mantul. Adzabun, adzabun jangan, tapi adzabun alim, adzabun alim. Oke? Oke. Nah, itu yang namanya izhar. Jadi izhar itu jelas, oke? Izhar jelas, tidak boleh memakai qalqalah, tidak memakai gunnah. Oke? Ada yang menyebutkan bahwa izhar di nun mati dan tanwin ini itu namanya izhar halqi. Kenapa dinamakan izhar halqi? Karena si makharijul huruf izhar ini, huruf-huruf izhar ini berasal dari makhraj halaq, dari tenggorokan. Baik tenggorokan bagian atas, tengah maupun bawahnya. Oke? Semoga bisa bermanfaat. Next video kita membahas hukum nun mati dan tanwin yang nomor kedua, 3, dan 4. Idgham, iqlab, dan ikhfa. Oke? Silahkan tunggu, pelajari dulu. Semoga bermanfaat, bisa memperbaiki dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. See you next time. Before close, terima kasih dan terus dukung channel Ihsan Jiharkah dengan men-share, subscribe, dan komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.